الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم وما سألتكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Banjariyah 40 hadis yang disusun oleh Syekhuna Al-Fadhil Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Surat Al-Fatihah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab ta'dilu bi thulutsayil Qur'an. Surat Al-Fatihah itu pahalanya menyamai 2/3 Al-Qur'an. Sekali lagi, Fatihatul kitab ta'dilu bi thulutsayil Qur'an. Surat Al-Fatihah itu pahalanya menyamai 2/3 Al-Qur'an. Abd, riwayat Imam Abd bin Humaid. Kemudian hadis berikutnya wasahha, dan telah diriwayatkan secara sahih dengan sanad yang sahih. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi Allah yang menguasai diriku, ma unzilat fit taurati wala fiz zabur wala fil injil, tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil, wala fil furqan, dan tidak pernah diturunkan juga dalam Al-Qur'an, misluha yakni ummal Qur'an. Tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Qur'an surat seperti Al-Fatihah. Keagungannya tidak ada yang menyamai. Wa innaha sab'un minal mathani, sesungguhnya Fatihah itu adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan dia adalah bacaan yang agung, surat yang agung. Ha mim riwayat Imam Ahmad, dan ta riwayat Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala. Surat Fatihah ini Bapak, ketika Nabi SAW diturunkan, awal diturunkan itu langit-langit semuanya terbuka, pintu-pintu langit terbuka, dan ada malaikat khusus yang mengiringi turunnya suratul Fatihah. Jadi saat ketika Nabi SAW bersama Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, terus tiba-tiba Jibril berkata, laqad futihat abwabus sama wa nazala malakun lam yanzil qat, telah dibuka pintu-pintu langit dan ada turun malaikat yang tidak pernah turun sekalipun ke bumi. Ternyata membawa surat Al-Fatihah. Dan suratul Fatihah ini walaupun tidak diturunkan di awal, tapi diletakkan oleh Rasulullah SAW di paling depan di dalam Al-Quran. Jadi penyusunan Al-Quran itu tidak sesuai dengan rentetan dan urutan turunnya ayat. Turunnya ayat dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunnya Al-Quran pertama kali dengan surat Al-Alaq. Tapi ketika penyusunan, Nabi sendiri yang menyusun. Ini dalam surat apa, ayat ini masuk dalam surat apa, dan Fatihah dipilih oleh Nabi SAW melalui wahyu daripada depan. Makanya sebahagian ditaruh di depan. Makanya sebagian ulama bilang
orang yang membaca Al-Quran dari bawah ke atas, ayatnya tuh dibalik, ini hukumnya makruh. Misalnya dia baca minal jinnati wan nas min syarril waswasil khannas, kebalik, dari bawah dulu ke atas, atau waladdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka, dari bawah ke atas, ini hukumnya makruh. Karena susunan ayatnya dan susunan suratnya ini merupakan adalah pilihan dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW katakan, man shalla wa lam yaqra bi Fatihatil kitab fahuwa khidaj. Siapa yang sholat atau fahiya khidaj, siapa yang sholat kemudian tidak membaca Fatihah, maka sholatnya kurang. Maka sholatnya kurang. Begitu pula kalau ada orang yang Fatihahnya nggak sempurna, sholatnya ini juga nggak benar. Jadi pertama kali yang perlu kita luruskan daripada bacaan kita selain pada takbiratul ihram adalah suratul Fatihah. Kalau seandainya suratul Fatihahnya rusak, maka semua sholatnya rusak. Kalau seandainya suratul Fatihah awalnya benar, maka setidaknya sholatnya minimal sah, walaupun suratnya mungkin kurang sempurna. Jadi ini penting sekali. Jangan pernah ragu kalau seandainya ada ustadz Quran, ada guru Quran, walaupun ya standarnya standar kampung, yang walaupun ya mungkin gak punya level tinggi, tapi bacaan Fatihahnya bagus, ataupun juga lebih mudah. Jangan ragu untuk kita mentasheh, memperbetulkan suratul Fatihah kita. Jangan pernah ada rasa malu untuk belajar, karena Nabi SAW tetap menghibur saat ketika ada kakek-kakek datang ke Masjid Nabawi tujuannya untuk belajar. Kata Nabi SAW, maja abikum, kamu ini maji tabih, kamu ini datang membawa apa? Tujuan kamu datang tuh apa? Jadi kata kakek-kakek yang berkenaan, ji'tuka li'atlubal ilma, saya datang untuk belajar ilmu. Nabi SAW bilang, ma mararta bihajar abshir, bahagia kamu. Ma mararta bihajar wala syajar wala madar illa astaghfarallah. Kamu tadi kakek tadi lewatin pohon, tadi kakek lewatin batu-batu, tadi kakek lewatin tanah, semua itu beristighfar untuk kakek. Nabi SAW menghibur sekali saat ketika ada orang yang mau belajar. Justru saat ketika kita sombong, kita merasa diri kita lebih berilmu, diri kita lebih berpengalaman, diri kita lebih tua, diri kita lebih berposisi dan berkedudukan, Allah janji tidak akan pernah mendapatkan ilmu, hakikat ilmu. Sa'asrifu an ayati alladzina Sa'asrifu an ayati alladzina takabbaruna fil ardi bighairil haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengalihkan, aku akan membelokkan, aku akan menghindari ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Kalau seandainya kita ada rasa angkuh, tidak akan Allah berikan hakikat ilmu Quran. Maka belajar kepada siapapun saat ketika kita merasa diri kita Fatihah belum sempurna, datang kepada ustadz, datang kepada guru Quran, minta ditasheh, minta dibetulkan Fatihah kita, itu minimal. Sayyidina Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala saat ketika beliau punya anak ditaruh di madrasah kutab, kalau kutab sekarang ini TPA. Jadi saat ketika ditaruh di dalam TPA, terus anaknya ini bisa baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, terus kemudian Imam Abu Hanifah menghadiahi kepada guru Qur'annya sebanyak 10.000 dirham. 1 dirham itu sekitar 70.000. Kalau 10.000 berarti Masya Allah, berarti 700 juta Pak. Dihadiahi oleh Imam Abu Hanifah. Beliau sebagai ulama, ya beliau juga sebagai pebisnis kain. Beliau menghadiahi guru TPA yang berhasil membuat anaknya bisa baca Fatihah dengan baik dan lancar 700 juta. Akhirnya saat ketika dihadiahi seperti itu, kata gurunya, ya Syekh, ini terlalu banyak Syekh, terlalu besar ini.
Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, kalau gitu semenjak saat ini saya cabut anak saya, nggak lanjut lagi di TPA ini. Loh kenapa? Karena gurunya menganggap uang yang 700 juta ini terlalu besar dan terlebih mahal daripada Fatihah yang diajari. Padahal Fatihah, seandainya anak saya bisa Fatihah, dunia dengan seisi-isinya nggak mampu membayar guru, nggak mampu membayar Anda. Tapi ternyata Anda dengan yang 700 juta saja sudah menganggap besar. Allah Karim, berarti Anda sudah lebih menganggap dunia lebih besar daripada akhirat. Saya cabut, minta maaf Tuan Guru, minta maaf Ustadz, saya cabut anak saya dari TPA ini karena menganggap besar. Malah marah Imam Abu Hanifah saat ketika pemberiannya dianggap besar. Allah Karim, inilah hari orang-orang ahli akhirat, menganggap besar. Sehingga yang diinginkan apa? Fatihah ini lebih besar daripada dunia dari segala isi-isinya. Dulu saat ketika sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu sedang melakukan perjalanan bersama beberapa orang sahabat. Saat ketika singgah, mereka kehabisan bekal. Singgahlah di salah satu kampung. Ketika mereka singgah, ternyata mereka tidak dipedulikan. Dikasih minum enggak, dikasih makan enggak, ditawarin bantuan enggak. Padahal musafir, orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal, yang walaupun kaya, tapi kehabisan bekal tetap boleh dapat zakat. Wabnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan boleh, salah satunya dia salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat, yang walaupun dia aslinya di kampungnya dia kaya, tapi yang namanya musafir, kalau kehabisan ongkos, mungkin ATM-nya hilang, mungkin habis kecurian, mungkin habis kecelakaan, macam-macam, itu berhak mendapatkan zakat. Ternyata grup ataupun kumpulan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri diacuhkan. Satu kampung nggak ada yang ngasih nawarin makan, nggak ada yang peduli. Akhirnya beliau pun nggak perlu juga terlalu minta-minta. Kalau seandainya orang nggak ngasih, ngapain juga minta-minta? Tamu kampung, datang satu rombongan, satu jamaah. Ternyata nggak ada yang mau nerima. Mereka pun pergilah. Setelah mereka pergi, ternyata kampung itu kena kualat. Kalau bahasa sekarang itu kualat. Yang kualat justru adalah pimpinan sukunya, pimpinan kampungnya, Pak RT atau Pak RW-nya sakit. Saat ketika sakit, dipanggillah dokter, tabib, ahli-ahli ruqyah. Sakit itu kegigit kalajengking aja padahal, tapi nggak ada yang bisa ngobatin. Obatin ini itu, nggak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya si kepala kampung ingat, oh iya, beberapa minggu yang lalu kan ada jamaah dari para sahabat yang datang ke kita. Kemudian mungkin di antara mereka ada yang bisa ngobatin, coba susul, coba kejar. Yang sudah pergi jauh tadi itu, mereka diutus, ada salah seorang daripada orang kampung diutus untuk mengejar sahabat yang sudah jauh. Sampai akhirnya berjumpa dengan Sayyidina Abu Sa'id dan rombongan radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian tanya, man minkum raqin, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah, yang bisa ngobatin? Celinguk gini kan, nggak ada ilmu khusus meruqyah, memang ya nggak ada. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Sa'id memberanikan diri. Saya, kata Sayyidina Abu Sa'id, oh iya Tuan, saya minta tolong sekali, sebab ketua kampung kami dalam keadaan sakit, kegigit kalajengking, tapi sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, untuk diobati macam-macam nggak juga mempan. Jadi kata Abu Sa'id, ya begini ya Pak, minta maaf, waktu kemarin kami datang bertamu, ternyata nggak ada satupun yang paham, nggak ada yang ngasih ikram, nggak ada yang menghormati, nggak ada yang apalagi ngasih makan. Kami padahal kehabisan bekal. Maka minta maaf Pak, saya mau meruqyah, tapi saya minta syarat bayar 30 kambing. Satu kambing berapa? Wih, aja langsung bisa tahu dia Haji mah. 3 juta kali 30, 90 juta. Saya mau ngeruqyah, tapi bayarannya 30 ekor kambing aja. Karena kemarin gak dikasih makan, sekarang sekalian dikasih tarif. Gitu lebih kurang. Karena kemarin dakwah gak juga diterima.
sekarang sekalian saya tarifin. Nah, begitulah lebih kurang. Ini kalian, jadi hati-hati Pak, kalau ada tamu tidak diraikan atau tidak diikram, kita cuek sama tamu, takutnya kena kalajengking. Syukur kalau kalajengkingnya gigit. Allahu Akbar. Nah akhirnya oke lah, karena ini pimpinan kampung, mereka pun setuju. Terus pergi sampai ke sana diruqyah sama Sayyidina Abu Sa'id. Ternyata ruqyahnya cuma dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti kita-kita yang dibaca sama. Al-Fatihah sampai waladhdallin amin. Ternyata langsung orangnya faka'annama nasyita min iqal. Ternyata si pimpinan kampung tersebut langsung seperti orang habis dibuka ikatannya, seger. Langsung bangun. Seperti orang baru dilepas daripada belenggu, segar. Akhirnya dibayarlah 30 ekor kambing. Bawalah ini 30 ekor kambing kepada teman-teman. Terus sahabat-sahabat tadi, wah alhamdulillah, pas lagi lapar-laparnya, pas lagi perjalanan jauh, capek lagi, kehabisan bekal, yaudah langsung sajalah kita sembelih. Kata Abu Said, tunggu dulu, jangan dulu. Ini kita belum tahu ini 30 kambing ini halal apa enggak. Allahu Akbar. Sebab saya kan meruqyah. Terus ruqyahnya, hasil dari ruqyah, apalagi ini Quran yang saya gunakan untuk baca Quran ini kok pakai bayaran, pakai janji atau pakai ada syarat dan akad. Berhasil meruqyah maka akan dikasih 30 ekor kambing. Kira-kira benar nggak ini perbuatan saya ini? Allahu Akbar. Ini sahabat, hati-hati Pak. Jadi kalau sebelum masuk ke dunia bisnis, sebelum ikut ini itu, tanya dulu ke ulama. Ini halal apa enggak? Sistemnya benar apa enggak? Sesuai syariat apa enggak? Jangan udah terlibat, baru ketika udah ketipu, udah gini, Ustaz ini gimana ini, uang saya nggak balik, salah sendiri. Siapa suruh nggak nanya dulu kehalalan? Nah, begitulah lebih kurang. Tapi para sahabat enggak, mereka pada kelaparan, mereka kecapean, mereka dalam keadaan habis bekal. Tapi tanya terlebih dahulu kepada Rasul, tunggu dulu, kita jangan makan dulu, jangan kita habisin, jangan kita makan sebelum saya tanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah kepada Rasul, sampai kepada Rasul, Nabi SAW tanya, bima adrakta annaha ruqyah? Abu Sa'id maksudnya, ente tahu dari mana Fatihah itu bisa buat ngobatin orang? Nabi nanyanya begitu. Berarti secara mafhum Nabi tidak pernah mengajarkan secara langsung Fatihah bisa ngobatin. Paham ya? Karena Nabi nanya, bima adrakta annaha ruqyah? Kamu tahu dari mana Fatihah itu bisa ngobatin? Jadi Nabi nggak bilang, kok ente berbuat bid'ah? Enggak. Nabi nggak nanya, kok ente berbuat bid'ah ini mengobati pakai Fatihah? Ane kan nggak pernah ngajarin. Justru sebaliknya, Nabi nanya, kamu tahu dari mana kalau Fatihah bisa untuk mengobati? Kan saya nggak pernah ngajarin begitu langsung. Nah, Sayyidina Abu Sa'id pun nggak tahu bisa jawab apa, sebab itu ilham. Sebab itu pilihannya ya Fatihah kan surat paling agung. Quran secara umum, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Quran itu sebagai obat dalam hati. Quran juga punya fungsi obat. Jadi sehingga kalau yang paling mudah dibaca ya Fatihah. Jadi sehingga beliau pilih Fatihah. Secara umum Quran itu obat. Tetapi pilih yang paling gampang, Fatihah. Ternyata dengan Fatihah udah bisa sembuh, maka nggak bisa jawab dari mana kamu tahu Quran itu, Fatihah itu sebagai ruqyah ataupun juga obat. Ruqyah itu bahasa kita ini jampi, Pak. Jampe. Nah orang sekarang dengar jampe, jampi Quran. Wah nggak bisa itu. Apa itu? Itu sesat itu. Loh jampe itu bahasa Arabnya ruqyah. Allahu Akbar. Cuma terlalu terindikasi jampe itu mestinya dukun, ada mbah dukun sedang mengobati pasiennya, itulah lebih kurang. Terus akhirnya jampe itu akhirnya dianggap klinik. Enggak, jampe itu bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu ya jampe. Jadi ada yang namanya jampe syariah. Bukan dukun bersyariah, bukan. Itu mah enggak ada, jelas ini ya. Terus kembali, akhirnya Nabi SAW bukan hanya mengatakan kambingnya itu halal atau haram,
Tapi Nabi SAW bukan hanya menyatakan halal, tapi Nabi langsung minta sedikit bahagian daripada kambing nanti saya kasih ke saya untuk saya makan. Ini bukan hanya menyatakan halal 100%, tapi betul-betul halal. Karena Nabi sendiri mau makan. Jadi kalau sampai Nabi mau makan, itu berarti tandanya benar-benar halal. Disitulah perbedaan pendapat ulama, apakah boleh kita mengajarkan Al-Quran, kemudian minta tarif. Ceramah, minta tarif. Ataupun juga qori, minta tarif. Berarti berapa? Kamu mengundang saya, DP-nya dulu, Allahu Akbar. Hotelnya dulu, siapin. Makannya juga harus di bintang 4, Allahu Akbar. Ya, memang secara fikih mayoritas ulama katakan boleh. Secara fikih Imam Syafi'inya mengatakan boleh, Imam Ahmadnya bilang boleh. Dari hadis ini, kalau Fatihah saja beliau minta 90 juta 30 ekor kambing, ternyata boleh. Bagaimana ngajarin lebih daripada Fatihah? Begitu maksudnya. Tapi setidaknya kita juga ada hadis, ada salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, saat ketika beliau mengajarkan Fatihah, beliau dihadiahi sebuah busur panah. Nabi bilang, boleh nggak Nabi nih saya ambil busur panah atas hadiah saya mengajarkan Quran. Maaf, bukan Fatihah, mengajarkan Quran. Nabi bilang, kalau seandainya kamu mau kalau kamu mau busur daripada api, ambil aja tuh busur. Kalau kamu mau dapat busur panah daripada api neraka, silakan kamu terima itu busur panah. Jadi kata ulama itu karena Sayyidina Ubadah sudah bernazar bahwa mengajarkan Qur'annya tidak mau dibayar. Jadi ketika dikasih maka tidak boleh diterima karena sudah nazar. Kata ulama mengkompromikan dengan hadis Fatihah tadi, menggabung-gabungkan. Ala kulli hal, yang paling enak pendapat yang pertengahan. Kata Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, kalau mengakadkan nggak boleh. Mau ceramah, mau ngajarin Quran, berani bayar berapa, mengakadkan tidak boleh. Tapi kalau seandainya dikasih tanpa meminta, ini nggak masalah, itu hadiah. Lagipun kalaulah dikasih seberapapun yang dikasih, nggak bakal bisa membeli sebenarnya. Dengan dunia seisi-isinya nggak bakal kebeli. Satu daripada ayat Quran yang disampaikan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallah, demi Allah, tidak akan bisa terbeli dengan dunia dengan seisi-isinya. Kembali. Jadi suratul Fatihah ini juga bisa obat Bapak Ibu. Ya kalau ada ibu-ibunya, saya nggak tahu ada ibunya apa nggak. Bapak Ibu, bahwa surat Al-Fatihah ini juga bisa obat. Sebelum tidur, Nabi SAW baca kul kul kul, kemudian beliau tiupkan kepada tangan dan diusap kepada seluruh tubuh. Ini sahih. Sebelum tidur, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tiup, kemudian diusap ke seluruh tubuh. Ini meruqyah diri sendiri. Maka Fatihah pun juga demikian. Kemarin yang saya ijazahkan, lau anzalna hadzal Quran suratul Hasyr pun juga untuk meruqyah. Bisa buat diri sendiri, bisa juga buat orang lain. Tapi Fatihah, Allah Subhanahu wa taala sampai berkata ketika Nabi SAW menyampaikan tentang Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Nabi bilang, Allah berfirman mengenai Fatihah ini, Allah berfirman, aku membagi sholat, aku membagi doa antara aku dan hambaku. Aku bagi menjadi dua, ada bahagian diriku, ada bahagian hambaku, kata Allah. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, qala hamidani abdi, hambaku. Tuh lihat tuh malaikat, lihat tuh. Hamba saya sedang memuji saya tuh. Tuh, itu manusia yang dulu kalian pernah komplain. Saat ketika saya mau menciptakan manusia, kalian kan komplain. Katanya nanti ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima.
Bukankah nanti kalau seandainya mereka malah tumpah darah bagaimana? Kalau mereka merusak, membuat kerusakan di bumi bagaimana? Malaikat kan komplain. Ketika manusia mau diciptakan, malaikat komplain. Maka saat ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berbanggakan kita saat ketika membaca itu, malaikat Allah Subhanahu wa taala bilang, hamidani abdi, itu hambaku sedang memuji saya. Hambaku nggak kerjaannya cuma buat dosa aja, tuh hambaku memuji saya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika kita mengucap ar-rahmanir rahim, Allah bilang hambaku mengagungkan saya, hambaku memuja saya. Maliki yaumiddin, hambaku memuji-muji saya, hambaku ngefans banget sama saya. Itu begitu lebih kurang. Majadani abdi. Ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bilang hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah ayat-ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah tengah-tengah perantara antara aku dan hambaku. Iyyaka na'bud, ini bahagian aku, hanya kepadamu kami menyembah, ini bagian aku. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, ini bahagian hambaku, tengah-tengah. Ketika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, atau kata ulama bagi orang yang beriman, ihdinas siratal mustaqim artinya perkuat hidayah dan petunjukmu yang sudah ada pada diri kami. Jadi saat ketika kita yang sudah beriman, sudah Islam ini tetap meminta hidayah, meminta petunjuk, maksudnya kita minta agar diistiqomahkan, agar kita minta sampai mati ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah dan kuatkanlah hidayahmu. Maka Allah bilang, hadza li abdi, ini doa milik hambaku, wali abdi masa'al, aku akan berikan apa yang diminta. Jadi orang yang sering baca Fatihah, insya Allah imannya kuat. Pasti kita yakin dengan janji Allah, imannya kuat. Makanya orang yang sering sholat, ini sulit untuk digoda. Beberapa tahun yang lalu, ada jumidar, ada penanggung jawab dakwah di Cilebut, Pak Gofar, cerita. Jadi ketika beliau bertemu dengan mantan misionaris itu saat ketika mereka mau mendakwahi agama mereka mau memurtadkan orang-orang Islam, maka dicek dulu kepribadiannya sehari-harinya. Kalau seandainya dia orang Islam tetapi agak jarang sholat, maka ini dikasih warna hijau, gampang didakwahinya. Tapi kalau dia sholat, maka warna kuning. Kalau dia sering ke masjid, warna merah. Begitulah lebih kurang. Didata dulu sama mereka. Mereka punya datanya. Orang-orang yang rajin ke masjid, mereka nggak bakal ganggu dulu, karena pasti sulit mengganggunya daripada orang-orang yang nggak ke masjid atau yang nggak sholat. Itu lampu hijau, artinya bisa didakwahi. Itu kata misionaris yang bertemu dengan beliau. Kembali, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, Allah bilang, saya akan berikan apa yang diinginkan. Maknanya akan ditunjukkan, dibimbing, gak dibiarin berkubang dalam maksiat. Makanya orang-orang yang mungkin masih bergelimang dengan dosa, terus sholat, baca ihdinas siratal mustaqim. Begitupun juga ihdina, ini kan permintaan bukan untuk kita sendiri. Ihdina, tunjukkanlah kami. Maknanya kita juga ingin agar orang tua kita, anak kita, istri kita, saudara kita, saat ketika kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang belum mungkin mendapatkan hidayah, dalam ihdinas siratal mustaqim itulah kita niatkan. Ya Allah, saudara saya belum tutup aurat. Ya Allah, saudara saya belum sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Sungguh-sungguh kepada Allah, hadirkan saudara kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, kaum muslimin. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta agar seluruh orang-orang yang kita sayangi, khususnya wabil umum kepada seluruh orang-orang Islam, agar mendapatkan hidayah dalam ihdinas siratal mustaqim. Dan yakin Allah bilang, wali abdi masa'al, aku akan berikan apa yang diminta. Ketika melanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya, bagaimana agar mendapat hidayah? Siratal ladzina an'amta alaihim, satu-satunya adalah mengikuti jalan orang-orang soleh. Allah nggak bilang siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah siratallah, jalannya Allah langsung. Enggak. Allah nggak bilang siratal mustaqim, jalan yang lurus itu langsung jalannya Nabi Muhammad, tidak. Tapi secara umum siratal ladzina an'amta alaihim,
mengikuti orang-orang yang Allah beri nikmat agama, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi untuk mendapatkan siratal mustaqim, kita harus mengikuti jalan mereka orang-orang soleh. Setelah waladhdallin, maka Allah Subhanahu wa taala bilang, ini juga milik hambaku dan aku akan memberikan apa yang diminta oleh hambaku. Makanya dalam riwayat Ibnu Majah, antara waladhdallin dengan amin kita disunahkan membaca Rabbil firli. Rabbil firli baru amin. Nah, ulama-ulama kita namakan Rabbil firli wali walidayya wal mu'minina amin. Jadi jangan langsung amin. Agar mendapatkan tadi wali abdi masal, aku akan berikan apa yang diminta oleh hamba-hambaku. Ini juga ada, ini riwayat Bukhari, Pak. Jadi antara perbincangan Allah dengan hamba ketika baca Fatihah, ini riwayat Bukhari, sahih. Nah, hadis inilah yang menjadi dasar setiap ulama setelah doa Al-Fatihah. Setelah doa kan, habis itu walhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah. Kenapa diakhiri dengan Al-Fatihah? Karena saat ketika akhir Al-Fatihah Allah bilang wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang dia inginkan, aku akan berikan apa yang dia minta. Jadi Fatihah selain tadi untuk kesehatan, Fatihah juga untuk pastinya untuk mendapatkan hidayah, memperkuat iman. Fatihah juga untuk mengabulkan doa-doa kita. Sebelum taklim biasanya para kiai-kiai baca Fatihah terlebih dahulu. Tujuannya tadi untuk mengabulkan apa yang diminta. Itu sedikit banyak daripada kandungan Fatihah. Ada pertanyaan sampai sini silakan Pak. Yang mau ada keperluan juga kami persilakan. Ada pertanyaan tentang kajian kita, tema kajian kita, atau di luar daripada kajian kita, saya persilakan. Ada Pak? Memang nggak ada, alhamdulillah. Ya. Silakan Bapak. Mau pakai mic? Di luar tema juga boleh, di luar masjid yang nggak boleh Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya. Ya. Itu aja pertanyaan ya. Al-Fatihah ini 7 ayat disepakati ulama. Karena Nabi bilang sab'ul mathani wa umul qur'at wa sab'ul mathani. Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, jadi sepakat ulama Fatihah itu 7. Cuma menurut mazhab Maliki, Imam Malik bilang Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Mana dalilnya? Tadi dalil yang saya sebutkan antara perbincangan antara Allah dan hamba itu enggak dimulai dengan bismillah. Dalam riwayat Bukhari, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi langsung alhamdulillah. Bismillahnya itu tidak termasuk. Sehingga menurut Imam Malik, Fatihah itu tidak termasuk bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya Pak ya? Tapi tetap 7. Bagi yang menganggap bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Fatihah, tetap hitungannya 7. Karena siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu hitungan ayat ke-7. Nah, di sana. Tapi menurut mayoritas ulama berdasarkan daripada riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi, ini riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bilang wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada Fatihah. Sehingga kalau seandainya tidak membaca bismillah atau bismillahnya keliru. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada tasdidnya, enggak sah. Walaupun bismillah tadi perbedaan pendapat ulama, tapi kita menurut mayoritas, apalagi mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk satu ayat daripada Fatihah, nomor 1. Adapun bismillahirrahmanirrahim pada surat-surat lain itu tidak termasuk dalam ayat pertama. Tidak termasuk pada ayat pertama, hanya bismillah saja. Yang lain ada Pak? Ya, Pak Wahyu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini nih nanti ya, kayaknya antum perlu ini juga. Nah, ini nanti di halaman di hadis ke-15 ini nanti ada beda lagi ya. Jadi gini, kalau ada beberapa orang ngasih takjilan puasa, semuanya pada pengen pahala manfaat iman fahuwa lahu maghfiratun lidzunubihi fahuwa maghfiratun lidzunubihi. Siapa yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya. Walahu mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang diberi bukaan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi dapat pahala itu di cloning, pahalanya dijadiin double, di copy paste, kemudian dikasih kepada orang yang memberi. Bukan, kalau gitu kita nggak usah puasa, kita ngasih takjilan aja, kan dapat pahala. Iya, tapi tetap dosa dan nggak sebanding dosanya dengan pahalanya, itu masalahnya ya. Kembali. Nah, terus kalau ada beberapa orang yang ngasih takjil, yang ngasih bukaan puasa, siapa yang dapat? Yang ini ngasih kurma, yang ini kasih air, yang ini gorengan, yang ini lontong, yang ini kue, yang ini nasi. Siapa yang dapat pahala yang tadi dijanjikan Nabi? Nabi bilang saat ketika Nabi mengucapkan sedemikian, Nabi bilang tadi kan yang memberi bukaan maka dia mendapat ampunan Allah dan dapat pahala yang sama seperti yang diberi bukaan. Ada sahabat yang nanya nyeletuk, laisa ahadun laisa minna laisa kullun minna, tidak semua dari kita mayajidu mayufatiru sahibah. Tidak semua di antara kami ya Rasulullah yang bisa ngasih bukaan. Buat kami aja makan sulit, apalagi ngasih bukaan buat orang. Jadi sahabat tuh pengen juga dapat pahala kayak gitu, tapi kan nggak semua dari kita ya Rasulullah mendapatkan memiliki makanan lebih, minuman lebih. Jadi kata Nabi, bisa mendapatkan pahala yang seperti itu walau bimadzqati ma, yang walaupun hanya dengan seteguk air. Yang walaupun hanya dengan sebutir kurma ngasih saudaranya, dia bisa dapat pahala yang sama seperti pahala puasa saudaranya. Jadi kata ulama, yang mendapatkan kalau banyak takjilan-takjilan tadi, yang mendapat pahala bukaan tuh yang dimakan pertama kali, yang dibuat untuk batal puasa. Paham nggak kira-kira? Kalau seandainya anak ngasih air, Haji Koko ngasih tamar ataupun kurma, yang pertama kali dipakai buka apa? Kalau yang pertama kali dipakai airnya yang diminum, berarti anak yang dapat pahala. Tapi Haji Koko apa nggak dapat pahala? Ya tetap, cuma tidak dapat pahala yang tadi, yang memberi bukaan itu. Paham ya Pak ya? Makanya paling enak itu ngasih bukaan itu kurma. Terus kita motivasi. Ingat ya, sunnahnya buka tuh pertama kurma dulu. Padahal ada kepentingan kita maksudnya. Ya saya begitu kadang-kadang sama santri. Bukanya pakai kurma dulu. Ngasih sambil motivasi. Maksudnya biar Anda dapat gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau punya ilmu tuh begitu ya. Punya ada kelicikannya sedikit ya. Terus kemudian, lantas bagaimana dong mereka-mereka yang ngasih gorengan dan sebagainya? Ini nanti di hadis ke-15, apalagi ngasih nasi. Nabi bilang, man aqama akhahul muslima syahwatahu. Orang yang memberi makan kepada seorang muslim sampai kenyang, harramahullahu 'alan nar. Allah akan bebaskan, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Tenang aja, Allah nggak bakal kekurangan pahala apa. Jadi yang walaupun udah kemakan pahala yang tadi membukakan puasa nggak dapat, tapi memberi makan orang itu akan Allah bebaskan daripada api neraka. Jadi tenang aja, nggak usah berarti semuanya kurma semuanya, nggak juga gini ya. Kalau semuanya kurma kan nggak ada yang minum juga repot juga ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.